Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih dan solihah. Pada video ini mari kita belajar tentang tahsin. Generasi Qurani, cinta Al-Quran. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Wahid isnen salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita semua diberikan kemudahan, kemudian diberikan keberkahan dalam proses belajarnya, serta ilmu yang kita pelajari Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Pada pelajaran tahsin sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda waqaf, nama-nama waqaf, dan juga cara membacanya. Pada video ini kita lanjutkan pembahasan tentang murid dan muskilah selanjutnya, yaitu tentang bacaan-bacaan khusus yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kita akan pelajari 5 bacaan dulu. Sebenarnya ada lebih dari 5, tapi kita akan pelajari 5 bacaan khusus terlebih dahulu yang ada pada Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu bacaan idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Idhar mutlak ialah bacaan yang harus dibaca jelas. Dibaca jelas di sini maksudnya yaitu suara nun sukunnya. Suara nun sukunnya harus jelas kita ucapkan, kemudian harus jelas terdengar suara nun sukunnya. Berikut lafadznya. Nah, soleh-soleh bisa perhatikan dalam lafadz ini terdapat nun sukun bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw. Nah, biasanya ketika kita menemukan lafadz yang terdapat nun sukun bertemu dengan ya atau bertemu dengan waw, biasanya kita membacanya idgham bigunnah dengan cara ditahan atau didengungkan. Khusus pada lafadz-lafadz ini itu tidak boleh didengungkan, membacanya harus jelas. Perhatikan ustazah ya. Ad-dunya sinwanun bunyanun tinwanun. Seperti itu cara membacanya. Jadi tidak boleh didengungkan. Tidak boleh seperti ini. Misalkan ad-dunya siwanun buyanun. Tidak boleh seperti itu. Membacanya harus jelas suara nun sukunnya. Sekarang soleh-solihah tirukan setelah ustazah membaca. Ad-dunya sinwanun bunyanun tinwanun. Oke, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu huruf na yang tidak boleh dibaca panjang. Semua tulisan ana yang diawali oleh alif, maka nanya harus dibaca pendek. Dibaca apa? Dibaca pendek. Nah, kecuali pada 4 lafadz berikut ini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan tulisan ana yang diawali oleh alif, selain keempat lafadz ini berarti dibacanya pendek ya. Kalau 4 lafadz ini nanya dibaca panjang. Anaba, anabu, anasiyah, al-anamilah.
Khusus pada 4 lafaz ini nanya dibaca panjang. Nah, sekarang contoh tulisan ana yang diawali oleh alif yang harus dibaca pendek. Contohnya pada surat Al-Kafirun ayat 4. Wala ana abidum ma'abattum. Nah pada lafaz ana abidum nanya harus dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang ya. Nggak boleh wala ana, tidak seperti itu, tapi harus baca pendek. Wala ana abidum ma'abattum. Oke, coba kita baca bersama-sama. Wala ana abidum ma'abattum. Oke. Kemudian bacaan yang ketiga yaitu imalah. Imalah secara bahasa artinya miring ya. Maksudnya pembacaan fathah yang miring ke kasroh. Di dalam Al-Quran, menurut riwayat Imam Hafiz hanya terdapat satu bacaan, satu lafaz yang harus dibaca imalah. Perhatikan pada lafaz berikut ini. Terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41. Perhatikan ustazah cara membacanya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi ro yang terdapat pada lafaz majroha itu dibaca miring. Majreha seperti itu. Sama kalau misalkan kita mengucapkan kata sore, nah sama seperti majreha, tidak boleh majre, tidak boleh majreha, harus majreha. Yuk kita baca bersama-sama. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Selanjutnya bacaan yang keempat yaitu bacaan ismam. Maksudnya menampakkan harokat dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Nah, perhatikan secara tulisan nun berharokat dhammahnya tidak tampak. Namun ketika kita mengucapkan nun berharokat dhammahnya harus kita tampakkan. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu lafaz yang harus kita baca ismam menurut riwayat Imam Hafiz. Perhatikan lafaz berikut ini. Perhatikan soli-solia, ustazah akan memberikan contoh terlebih dahulu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Seperti itu cara membacanya. Perhatikan pada lafaz la ta'manna. Nah, di situ nun berharokat dhammahnya tidak tampak secara tulisan. Namun ketika kita mengucapkan harus kita tampakkan la ta'manna. Dia membacanya suara nun sukunnya itu harus kita jelaskan. Kemudian bibir sama ketika kita mengucapkan huruf wa. La ta'manna. Sebelum kita melepas suara nunnya harus kita buka lagi. La ta'manna. Coba tirukan. La ta'manna. Tidak boleh la ta'man langsung mencucu, nggak boleh. Harus dijelaskan suara nun sukunnya. La ta'manna. Kemudian juga tidak boleh seperti ini. La ta'manna. Jadi setelah mencucu, kemudian kita kembali lagi ke makhraj huruf na, kemudian baru kita ucapkan huruf na. Sekali lagi ya, la ta'manna. Nah, yang terakhir yaitu bacaan tashil. Maksudnya membaca hamzah yang kedua dengan suara ringan atau samar. Tashil itu secara bahasa artinya ringan. Perhatikan pada lafaz berikut ini. Di dalam Al-Quran hanya terdapat satu ayat yang ada bacaan
tashilnya menurut riwayat Imam Hafiz. Perhatikan cara membaca ayat berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Perhatikan pada lafaz a'jamiyyun. Di situ terdapat dua hamzah. Nah, lafaz ini termasuk bacaan tashil. Jadi cara membacanya, hamzah yang pertama itu harus jelas, kemudian hamzah yang kedua kita membacanya ringan atau disamarkan. Contohnya seperti ini. A'jamiyyun, a'jamiyyun. Coba tirukan. A'jamiyyun. Nah, sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Yang pertama yaitu ada bacaan ilhar mutlak. Baca bersama ustazah. Ad-dunya sinwanun bunyanun qinwanun. Selanjutnya yaitu huruf na yang tidak boleh dibaca panjang. Ana. Selanjutnya bacaan imalah, membacanya harus miring pada harokat ro. Majreha. Kemudian bacaan ismam la ta'manna. Sekali lagi la ta'manna. Selanjutnya yang terakhir bacaan tashil. A'jamiyyun. Tirukan ustazah. A'jamiyyun, a'jamiyyun, a'jamiyyun. Nah, solih-solihah nanti bisa diulang-ulang lagi. Tetap semangat, terutama untuk belajar ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang yang baik. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.